Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua digolongkan ke dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaat Utsman dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali tahun pelajaran baru, yaitu tahun pelajaran 2023-2024. Mudah-mudahan dengan semangat baru kalian sekarang sudah duduk di kelas 4. Adapun pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah SKI. Pembelajaran pertama yaitu tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan sahabat dalam berdakwah. Adapun tujuan kita mempelajari pelajaran ini adalah setelah mempelajari bab ini, diharapkan peserta didik dapat memahami ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Kedua, setelah mempelajari bab ini, peserta didik dapat menceritakan ketabahan Nabi Muhammad SAW dan sahabat dalam berdakwah. Ketiga, setelah mempelajari bab ini, peserta didik dapat menceritakan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW dan sahabat dalam berdakwah. Keempat, setelah mempelajari bab ini, peserta didik dapat bersikap tabah dalam menghadapi masalah hidup. Yang kelima, setelah mempelajari bab ini, peserta didik dapat meyakini pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang sebagai implementasi nilai-nilai dakwah Rasulullah SAW di tahun-tahun awal kenabian. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Perkembangan agama Islam di kota Mekah semakin meluas, di mana masyarakatnya banyak yang memeluk agama Islam. Hal ini membuat kaum kafir Quraisy semakin tidak senang terhadap kaum muslimin. Mereka terus-menerus untuk menghentikan perkembangan agama Islam dengan berbagai cara. Kaum muslimin menghadapi pertentangan dengan kaum kafir Quraisy dengan penuh ketabahan. Masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi, di mana Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di kota Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan ayat 7, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di awal dakwahnya hanya terbatas kepada keluarga dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abi Arqam. Mereka yang masuk Islam dalam masa dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah yang pertama Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Jubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abi Arqam, Ummu Aiman, Zaid bin Harithah. Mereka semua mendapatkan agama Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW
dan merupakan orang-orang yang pertama masuk Islam atau disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Ya, jadi orang-orang yang pertama masuk Islam disebut dengan atau digolongkan ke dalam as-sabiqunal awwalun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kemudian pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan diturunkannya surah Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asda' bima tu'mar wa 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Dakwah secara terang-terangan yang pertama dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, berbuat baik terhadap sesama, dan tidak boleh saling bermusuhan. Hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW dan sebagian besar menolaknya, termasuk paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Secara keras menolak, bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad SAW apabila meneruskan dakwahnya. Namun, walaupun mendapat tantangan dan ancaman, Nabi Muhammad SAW tetap tabah dan tidak putus asa dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu dakwah secara terang-terangan. B. Ada ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Pernahkah kalian membaca kisah tentang Abu Lahab, di mana Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW yang selalu merintangi, mengancam, dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat, datang Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Abu Lahab terkenal orang yang paling gigih menentang dakwah Nabi. Demikian juga isinya, ia sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui Nabi Muhammad SAW, yang hal itu dilakukan agar Nabi Muhammad SAW merasa kesakitan kakinya apabila melewati jalan tersebut di waktu fajar untuk sholat ke masjid. Namun Nabi Muhammad SAW dengan sabar menjalani cobaan itu. Kejahatan mereka berdua akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghnaa maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Amratuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum masad, yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan,
kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Dan begitu pula isinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Quran Surah Al-Ahzab ayat 1 sampai dengan 5. Yang kedua adalah ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Para penguasa Mekah tidak rela melihat Nabi Muhammad SAW bertambah pengikutnya. Mereka mengadakan pertemuan di Darun Nadwah, membicarakan tentang cara dan sikap apa yang dapat dipergunakan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Para penguasa Mekah memutuskan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara menyebarkan kebohongan Rasulullah SAW agar orang jangan sampai mengikuti dakwah dan menjauhkan diri dari Nabi Muhammad SAW. Ketiga, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Berbagai cara dilakukan kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat di masjid, dilempar dengan kotoran binatang yang busuk baunya. Kotoran itu mengenai kepala Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud dalam sholatnya. Kemudian datanglah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi, membersihkan kotorannya. Setelah dibersihkan, Rasulullah SAW melanjutkan sholatnya. Kaum kafir Quraisy juga bersepakat apabila Nabi Muhammad SAW berjalan di suatu tempat akan dipukul dengan pukulan yang keras. Mereka berpendapat apabila hal ini dilakukan secara terus-menerus, Nabi Muhammad SAW akan sakit dan tubuhnya menjadi lemah. Namun hal itu diketahui oleh Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra yang mendengar pembicaraan mereka dan melaporkan hal itu ke ayahnya, yaitu baginda dari Musa Muhammad SAW, sambil menangis. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Hai anak perempuanku, diamlah, jangan kamu menangis." Yang keempat adalah ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan kepada Bani Hashim. Sebelumnya, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pemboikotan? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Ya. Pemboikotan sama dengan pengucilan. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim karena menganggap bahwa Bani Hashim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Dengan diboikotnya Bani Hashim, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Akibatnya, agama pun tidak bisa berkembang. Isi pemboikotan itu adalah sebagai berikut. Pertama, tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Yang kedua, dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam, kecuali jika Nabi Muhammad SAW menyerahkan diri. Yang ketiga, tidak boleh mengadakan pernikahan dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Yang keempat, dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Yang kelima, tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Makkah dan dijaga ketat oleh kaum kafir Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Makkah.
Papan pengumuman pemboikotan ditempelkan di dinding Ka'bah. Pengumuman pemboikotan akan dicabut apabila Nabi Muhammad SAW menyerah atau diserahkan untuk dibunuh. Umat Islam pada waktu itu bertahan, tidak mau menyerahkan Rasulullah walaupun mereka menderita. Akhirnya ketika tahun berganti tahun, papan pengumuman pemboikotan itu lenyap dimakan layar. Bersama lenyapnya papan pemboikotan itu, berakhirlah pemboikotan terhadap Bani Hashim. Dalam kenyataannya, pemboikotan pada saat itu tidak mampu memaksa umat Islam untuk meninggalkan agamanya. Ketabahan mereka dalam membantu dan membela Nabi Muhammad SAW agar Islam menyiarkan agama Islam patut kita contoh di dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Semoga dapat dipahami. Saya akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.